wa ambata fi sudurina hubba sya'airi dini wa habbana fil Qur'an ala ta'zimi hurumatihi wa sya'airi wassalatu wassalam ala nurim min nuri nabihi wa rasulih habibihi wa khalilih sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansari wa man jahada fillah haqqa jihadi binafsihi wa malih. Yaqulullahu ta'ala fi mushafi kitabih huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Shadaqallahul azim. Yang mulia Presiden Direktur Al-Mukarram Bapak Haji Heru Harsana, sukses selalu, berkah selalu. Al-Mukarram Haji Hari Purwanto, panjang umur. Al-Mukarram Haji Wahidyuddin, panjang umur. Guru kita Ustadz Haji Ahmad Syaihu SPDI, panjang umur. Ustadz Haji Abu Bakri, panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para karyawan, karyawati yang insya Allah, ada karyawati apa enggak? Ada. Yang insya Allah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Abdul Muttalib mendapatkan cucu laki-laki ada dalam gendongannya, dia bersyukur kepada Allah, dia puji Allah. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulamat thayyibal ardani qad sada fil mahdi 'alal ghilmani u'idzuhu bil baiti dzil arkani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku anugerah seorang cucu yang namanya sudah disebut-sebut. Maka aku berlindung kepadanya dengan mengelilingi Ka'bah sambil menggendong bayi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. U'idzuhu bil baiti dzil arkani. Itulah yang menjadi cikal bakal syariat setiap yang ibadah haji dan umroh pasti tawaf 7 kali putaran. Selesai Abdul Muttalib berlindung kepada Allah agar cucunya ini terjaga, ditanya oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy, wahai Tuan Abdul Muttalib, kau beri nama siapa cucumu? Abdul Muttalib menjawab, Samaitu Muhammadan. Aku beri nama cucuku adalah Muhammad. Tokoh kafir Quraisy mengatakan, kenapa kau tidak beri nama cucumu itu nama-nama sesembahan nenek moyang kita? Abdul Muttalib menjawab, aku ingin cucuku banyak dipuji orang. Ternyata yang muji bukan hanya manusia, tapi pencipta manusia, Allah Subhanahu wa innaka la'ala khuluqin azim.
Kayaknya dingin ini, kehujanan ya. Bilang Allahnya kayaknya dalam. Sekali lagi, yang kompak, yang semangat. Biar perusahaan tempat kita kerja tambah maju. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Abdullah pergi haji. Saya lagi pantun, ngapa diem aja ya? Abdullah pergi haji. Yang tadi bilang Allah, mudah-mudahan naik gaji. Asal giliran gaji semangat ya. Allah puji. Sebagian isi Al-Quran mengandung pujian-pujian Allah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nasyrah laka sadr. Dada Nabi dipuji oleh Allah. Memiliki dada yang luas, yang lapang, pemaaf. Kalau Nabi Musa pakai minta, Rabbis rahli sadri wa yassirli wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nabi enggak minta, malah Allah puji. Baju yang Nabi pakai dipuji oleh Allah. Wasiyabaka fatahhir. Maka menjadi syariat kita kalau sholat, kalau ibadah sunnah memakai baju yang putih-putih. Mata Nabi dipuji oleh Allah. Wala tamuddanna ainak. Kenapa dua mata Nabi dipuji Allah? Mata sama dua, tapi kemampuan memandang beda. Inni ara la tarau. Aku bisa melihat sementara orang lain enggak bisa melihat. Nabi bisa melihat ke belakang, bisa melihat ke depan tanpa memutar kepala. Ketika Nabi jadi imam, dia melihat ada sahabat di belakang yang sholatnya nggak sempurna. Itu sahabat di belakang sholat nengok. Sholat nengok dilihat Nabi. Maka itu jadi syariat dalam ibadah sholat. Makruh hukumnya ketika sholat kita menoleh. Diajarin oleh Ustadz Haji Ahmad Syaihu dalam kitab Bushrul Karim. Yukrahul iltifatu biwajhihi. Menjadi makruh hukumnya saat sholat kita menoleh, kita menengok. Tapi bacaan ini belum selesai. Illa lihajatin. Kecuali menolehnya itu, menengoknya itu ada keperluan yang mendesak. Kita sholat Jumat terlambat datang. Kita ada di pinggir dekat sepatu kita. Lagi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Sepatu kita mau diambil orang, mau dicuri orang. Boleh nengok. Hukum kemakruhan diangkat menjadi mubah. Karena menolehnya ada hajat. Kalau nggak nengok, hilang sepatu kita. Nengok aja, tidak disertai dengan ucapan. Kalau pakai ngomong, lu ambil, gue bakar lu. Batal. Maka kita nengok tanpa bicara, tanpa ngomong. Itu pencuri juga mikir. Kata pencuri, buset sholat nengok.
Itu pencuri nggak ngaji sama Ustaz Saihu. Rasulullah lihat ada jamaah, ada sahabat di belakang, sholatnya nggak sempurna. Selesai sholat dipanggil. Kata Nabi mesen sama sahabat, tidakkah kau ingin memperbaiki kualitas ibadahmu? Kaget itu sahabat. Akhirnya dia berkata, memang ada yang kurang sempurna ibadahku. Tadi kau sering menoleh, tadi kau sering menengok saat sholat. Itu yang Nabi punya, sementara yang orang lain tidak punya. Inni ara malataro. Aku bisa melihat, sementara orang lain tidak bisa melihat. Inni asma'u la tasma'un. Aku bisa mendengar, sementara orang lain tidak bisa mendengar. Ayat ini terkait dengan 7 lapis langit, 7 lapis bumi menjerit. Nabi dengar jeritan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kata Nabi, ketika Israfil turun, wahai Israfil, inikah awal akan terjadinya kiamat? Ada jeritan 7 lapis langit dan bumi? Kata Israfil, bukan. Itu tadi jeritan 7 lapis langit dan bumi sedih. Karena mendengar keluhan istrimu Aisyah. Hari ini tidak ada yang dimakan, tidak ada yang dimasak. Aku diperintahkan oleh Allah untuk membawa kunci semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi untuk diberikan kepadamu. Kau bisa menjadi seorang nabi rasul yang kaya raya. Kau bisa menjadi seorang nabi yang tidak lupa daratan saat aku berikan kekayaan, kata Allah. Tapi itu semua ditolak oleh Nabi. Buat apa aku kaya jika masih ada umatku yang terjerumus ke dalam neraka? Saking cinta dan sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bersyukur Abdul Muttalib dengan mengundang banyak orang untuk makan, bentuk syukur kepada Allah diberi anugerah cucu laki-laki. Itu yang menjadi cikal bakal syariat akikah. Dalam kitab Bushrul Karim, al-aqiqatu kal udhiyah. Akikah itu hukumnya sama seperti berkurban. Hiya sunnatun muakkadatun. Hukumnya sunnah muakkad. La tajibu, enggak wajib. Illa bin nadri, kecuali yang punya niat nazar. Kalau tanpa diperpanjang kontrak, aku langsung diangkat jabatan tempat aku kerja, aku mau korban. Korbannya jadi wajib karena niat, karena nazar ketika ia diangkat di sebuah perusahaan. Maka nggak boleh dimakan kalau korbannya korban nazar, korban wajib. Kalau yang sunnah, kata Allah, pakulu minha, makan sebagian. Korban sunnah ada jatah, boleh kita menerima paha depan sama hati sebelah. Pakulu minha. Minha itu paha depan, hati sebelah. Yang kagak boleh, empat-empatnya pahanya diambil. Jangan korban potong dewek gitu. Beda dengan akikah. Kalau akikah itu sunnah baginya yang sudah masak, yang sudah matang. Kalau kurban sunnah baginya yang mentah. Cara menyembelih, cara memotong akikah dan kurban beda. Kalau untuk akikah, potonglah bagian sesuai dengan ruas-ruas persambungan di antara tulang yang ada dalam kambing. Nggak boleh sembarangan pukul, tulangnya hancur, nanti terkait dengan perkembangan tubuh si anak. Kalau dia cita-citanya mau jadi pemain sepak bola, kayak Evan Dimas begitu, yang nomor punggung 10, yang kecil-kecil tembakannya luar biasa, menggetarkan penjaga gawang Vietnam waktu itu pada menit ke-27 babak pertama. Kalau saat motong kambing yang buat akikah, tulangnya dihancur-hancurin, sembarangan potong, nanti berhubungan dengan pertumbuhan anak kita. Kalau dia main bola mau keseleo mulu, dibawa ke Sukabumi, Cimande,
Baik pulang, main lagi, patah lagi, dibawa lagi ke guru singa Pondok Kelapa, diobatin, baik lagi, main lagi, patah lagi, diobatin sama Haji Midit Bintara Jaya, sebelah kiri jalan tuh. Maka segala sesuatu itu dengan ilmu. Maka cara memotong kambing yang untuk akikah tidak sembarangan potong. Itu sudah diawali oleh Abdul Muttalib sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah beri kepadanya, seorang cucu laki-laki. Maka hari itu saat lahir, Aminah bermasalah ASI-nya. Tidak ada air susunya, kering. Maka bayi Nabi itu diberi ASI pertama oleh Suwaibatul Aslamiyah. Yang lebih lama itu Halimatus Sa'diyah. Warga yang ada di kampungnya Halimatus Sa'diyah dari kaum Bani Sa'id berprofesi sebagai penawar jasa. Tiap pagi ibu-ibu di sana datang ke Mekah mencari bayi yang orang tuanya tidak mau memberi ASI. Ada itu di daerah kita lihat seorang ibu yang berprofesi sebagai ibu-ibu berkelas, masih muda, kalau lahir nggak mau dia netein, takut badannya nggak kenceng lagi, maka dia kasih orang lain untuk merawat. Itu dari dulu sudah ada. Mereka warga yang datang dari kampungnya Halimatus Sa'diyah pagi datang ke Mekah sudah dapat bayi semua, kecuali Halimah belum karena datang terlambat. Berkepanjangan di kampungnya musim kemarau, tak ada daun, tak ada air. Dia datang lambat karena dengan alat transportasi onta yang kurus, lambat datang. Akhirnya bayinya sudah diambil semua. Tinggal bayi Nabi yang ada di gendongan Abdul Muttalib. Yang ibu-ibu lain udah tahu ini bayi yatim, gak ada bapaknya. Maka kata si Salim suami Halimah berkata, daripada kita pulang gak bawa bayi, udah dah ambil itu tuh bayi yang lagi digendong sama kakeknya. Diambillah bayi Nabi dalam pelukan Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah yang kurus bersentuhan dengan kulit bayi Nabi Muhammad. Berkah Nabi yang masih bayi sudah bisa menunjukkan kalau ini bayi bukan sembarangan bayi. Irhasol linubuwatihi, sudah menunjukkan tanda-tanda kenabiannya. Begitu kulitnya nempel di kulit Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah yang kurus tiba-tiba gemuk. Begitu ditaikin ke atas unta digendong, untanya yang kurus gemuk juga. Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita mengadakan Maulid Nabi. Mudah-mudahan perusahaan tempat kita bekerja berkah. Tidak hanya jika perusahaan kita berkah, maju, karyawannya juga bakal dapat maju. Gajinya bakal naik. Ya Robbal. Pak direksi kalau saya ngomongin gaji pada tawa semua karyawan. Alhamdulillah. Begitu dibawa sampai di rumah Halimatus Sa'diyah, kemarau yang berkepanjangan berakhir dengan Nabi menunjukkan jari tangannya ke atas. Seketika langit itu gelap. Setelah gelap turunlah hujan. Kampung Halimatus Sa'diyah yang kemarau berkepanjangan berubah menjadi tanah yang subur. Kembali daun-daun bermunculan hijau. Maka dari kampung lain
mencari makan untuk peternak di kampungnya Halimatus Sa'diyah. Kampung itu jadi berkah karena ada bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita berharap walaupun sudah ada di penghujung, keberkahan itu senantiasa Allah berikan kepada kita. Amin ya Rabbal. 6 tahun diambil oleh Aminah. Nabi diajak ziarah ke Madinah, ke makam orang tuanya Abdullah. Begitu diajak usia 6 tahun ziarah ke makam orang tuanya Abdullah, Nabi yang usia umur 6 tahun sudah seperti orang dewasa. Begitu datang duduk, dia cabutin rumput-rumput yang ada di makam orang tuanya. Begitu selesai ziarah, kembali diajak pulang ke Mekah. Di tengah jalan Aminah meninggal dunia. Nabi didampingi oleh seorang ibu yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman itu yang mendampingi proses kelahiran Nabi. Nangis Nabi. Anak usia 6 tahun ditinggal oleh ibunya, orang tua laki lebih dulu. Dia gali kubur untuk ibunya. Tidak ada alat untuk menggali, seadanya. Setelah terbentuk lubang, dia letakkan jenazah ibunya. Dia tutup dengan tanah, dia nangis. Ibu, seperti inikah kita datang bersama ke Madinah? Kenapa pulang sendiri? Nangis Nabi, pingsan Nabi, kedengeran informasinya sampai ke Mekah di telinga Abdul Muttalib. Begitu mendengar Nabi usia 6 tahun sudah tidak ada ayahnya, sudah tidak ada ibunya, sudah ditempa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin billah. Salatullah salamullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin billah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Toha 16
nama-nama nabi kita. Yasin nama nabi kita. Mustafa nama nabi kita. Memiliki banyak nama. Anta Syamsun ditujukan untuk nabi. Anta Badrun untuk nabi. Anta Nurun fauqa nuri. Historis Anta Syamsun. Sejarah Anta Syamsun. Dari seorang yang bernama Abdurrahman bin Sakhr, lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah. Pernah sehari dipanggil Nabi, ya Abahir, wahai bapak kucing. Kenapa dipanggilnya Abu Hurairah? Hurairun, kucing anak yang laki. Hurairatun, anak kucing yang perempuan. Jadi di rumahnya didominasi anak kucing yang perempuan. Maka dia dipanggilnya Abu Hurairah. Yang setiap hari beli daging untuk kasih makan kucing di rumahnya kurang lebih 360 ekor. Tiap hari beli daging buat kasih makan kucing 10 kilo. Sama orang kita 10 kilo buat hajatan. Abdurrahman bin Sakhr buat nempanin kucing. Dia masuk Islamnya belakangan ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Dan Nabi sudah berada 3 tahun di Madinah. Abu Hurairah baru masuk Islam. Tapi kenapa Abu Hurairah namanya banyak disebut dalam hadis-hadis Nabi? Padahal masuk Islamnya belakangan, tapi dia lebih banyak menjadi perawi-perawi hadis. Kalau kita ikuti kajian hadis sama Ustadz Haji Ahmad Syaihu, awalnya kadang sudah disebut an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di akhirnya rawahu Abu Hurairah. Dia banyak meriwayatkan hadis Nabi karena dia setelah Nabi tiada tidak ikut proses pembentukan khalifah. Dia hanya fokus di masjid, dia hanya fokus ngajar. Selepas Nabi tiada, sehingga orang yang dapat ilmu dari Abu Hurairah, dapat hadis Nabi dari Abu Hurairah mengatakan rawahu Abu Hurairah. Ini historis Anta Syamsun. Sepanjang pergaulannya dengan Nabi, Abu Hurairah berkata, lam ara syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Kata Abu Hurairah, aku belum pernah melihat manusia wajahnya secakap wajah Nabi Muhammad. Seakan-akan di wajah Nabi Muhammad itu matahari berjalan. Berangkat dari sini, perkataan Abu Hurairah menjadi referensi bagi para ahli syair. Muncul madah-madah, pujian-pujian, muncul syair-syair Anta Syamsun, Anta Badrun dari Syekh Sayyid Ja'far Al-Barzanji, ulama Madinah. Baca dari apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Ada Anta Syamsun, ada Anta Badrun, sejarahnya dari sahabat Jabir. Orang Arab hiburannya itu tidak seperti kita. Kita kalau dapat cuti panjang, suka jalan ke puncak, lihat gunung. Pandangan yang menyegarkan mata. Orang Arab gunungnya batu. Saya baru pulang kemarin Senin. Di Mesir seminggu, di Yaman seminggu. Itu Yaman negaranya kecil, diputeri gunung,
gunungnya batu. Semua warga tinggalnya di bawah kaki gunung, gak ada yang tinggal di pinggir jalan. Saya datang jam 2 malam, subuh sudah bisa sholat jamaah diimami oleh Al-Habib Umar Al-Hafiz. Setelah itu salaman, dia masih ingat, dia masih kenal. Saat salaman langsung diundang makan siang khusus tamu yang datang dari Indonesia. Alhamdulillah. Siang diundang makan di tempat beliau, malam diundang makan di Habib Muhdor. Habib Muhdor itu yang selalu tampil di maulid-maulid besar, di Kuitang, di Al-Afaf, di Bogor Rempang, di Ar-Ridwan, di Al-Hawi, Keramat Luar Batang. Habib Muhdor dari Yaman selalu tampil di peringatan-peringatan maulid yang ada di Indonesia. Diundang makan sama beliau, makan malam. Selepas Isya jam 9 baru makan setengah 12. Sebab dia sendiri yang motong itu 1 ekor kambing dibelah 4. Dia yang masak, dia yang menyajikan. Baru makan setengah 12. Diundang makan lagi. Jadi catering yang saya sudah bayar di hotel enggak kemakan. Karena saya diundang makan, diundang makan, diundang makan, diundang makan, pagi kambing, siang kambing, malam kambing. Tahu ini kambing apa ayam nih di sini? Ustaz Bakri, kambing apa ayam? Kalau ayam saya pulang. Sahabat Jabir sedang menikmati indahnya bulan purnama. Orang Arab tuh hiburannya saat terang bulan. Sahabat Jabir lagi mengagumi indahnya bulan purnama. Dia nggak tahu ada di hadapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia lihat, keluar dari tubuh Rasulullah cahaya yang mengalahkan cahaya terangnya bulan purnama. Allahumma sholli wa sallim. Itulah historis anta badrun. Sekarang historis anta nurun pokonuri. Sahabat menanti Nabi sholat subuh. Lama baru keluar dari Raudhah. Begitu Nabi keluar, sahabat kaget, kagum. Karena subuh itu wajah Nabi kanan seperti terangnya bulan, kiri seperti terangnya matahari. Semua cahaya ada dalam tubuh. Kaget, bangun semua itu sahabat. Itulah kita ketika baca anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqanuri. Kita saat mahallul qiyam. Ada historisnya, ada sejarahnya. Jamaah yang mulia, kata Ustadz Saihu, sampai waktu Isya. Udah Isya apa belum? Hah? Dikit lagi. Katanya Isya di sini jam 9:30. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman untuk Nabi, ya ayyuhan nabiyyu, enggak disebut namanya. Yang Allah sebut ketinggian derajatnya, kemuliaan kedudukannya. Nabi yang paling mulia di antara 124.000 nabi, Rasul yang paling mulia di antara 313 Rasul. Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rusulu, namanya enggak disebut. Kalau nabi yang lain, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Daud, turidu wa uridu. Ya Yusuf, nama disebut nabi yang lain. Nabi Muhammad yang Allah sebut derajat ketinggian kedudukannya. Inna arsalnaka syahida, sesungguhnya kami, kata Allah, mengutus engkau untuk menjadi syahida, saksi, bukti, alat kebenaran ajaran agama Allah. Buktinya kehidupan Nabi.
Kalau agama mengajarkan untuk hidup disiplin, udah diajarkan oleh Nabi kedisiplinan. Karena itu dia Allah jadikan contoh buat kita. Disiplin tidak hanya dalam urusan ibadah, tidak hanya dalam urusan kehidupan akhirat, tapi disiplin juga dalam kehidupan dunia. Kita sebagai karyawan sudah menyepakati ketentuan dan peraturan yang ada di perusahaan tempat kita bekerja, maka kedisiplinan yang sudah kita sepakati dijunjung tinggi, ditaati, karena Nabi Allah Ta'ala utus menjadi bukti kebenaran ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala perintahkan kita sebagai hambanya berkewajiban ibadah, Nabi udah contohin kita. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Kapan jumpa Nabi? Kapan lihat Nabi? Tapi di sini ada al ulama warasatul anbiya. Ada guru kita dulu Habib Muh di sini ngajar. Sekarang pesantrennya di Bogor, jauh. Butuh waktu lama sampai ke Jakarta. Rute macet. Maka ada badalnya Ustadz Haji Ahmad Syaihu. Diajarin cara ibadah. Ibadah pewaris Nabi, itulah ibadahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ada perubahan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Sesungguhnya ibadah sholat itu untuk mencegah seseorang dari perbuatan yang keji. Kalau kita melanggar aturan, sebuah pelanggaran, itu perbuatan keji. Maka sholat itu mengajarkan kepada seseorang supaya ada perubahan setelah ia melaksanakan kewajiban. Disiplin bukan hanya ketika ibadah sholat, tapi setelah sholat kedisiplinan itu direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Syahidan. Yang kedua, mubasyiro, memberi kabar gembira. Orang yang sholatnya berjamaah beda dengan sholat sendiri. Orang yang memiliki kepedulian, orang yang memberi kepekaan, suka memberi santunan kayak tadi. Secara simbolis, anak-anak dari karyawan itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Ketika Nabi mau buka puasa, menu buka puasa itu korma, roti, susu. Wa abdoluhu bitamrin. Abdol buka puasa itu menunya dengan korma, witron, ganjil, 3. Pak Ilham Yajid, kalau nggak ada korma, cari makanan yang ada kadar gulanya, ada manisnya, dan yang warnanya sama. Yang warnanya sama sama korma, gemplong. Matanda ganjil 9. Kenyang ya. Begitu Bilal mengumandangkan azan, Bilal itu menjadi nama yang dibanggakan. Kalau sholat Jumat disebutin tuh muadzin dan Bilal. Kenapa Bilal jadi kemuliaan? Karena dia memiliki akidah iman yang tidak goyah. Walaupun tantangan dan ujian begitu luar biasa. Disiksa tetap ahad, ahad, ahad. Maka nama Bilal diabadikan oleh Allah dalam syariat ajaran agama. Sholat Jumat disebut oleh DKM. Muadzin dan Bilal. Maka Bilal itu sebuah keberuntungan yang dimiliki oleh seorang sahabat. Ada manusia yang hidupnya durjana,
hancur. Dulu menjadi raja Fir'aun. Kemarin saya lihat juga tuh. Saya ziarah ke makam Imam Syafi'i, saya ziarah ke Imam Ibnu Athaillah, pengarang kitab Hikam. Dia juga ziarah ke guru Imam Syafi'i, guru Waki. Semua dia ziarahin ke Sayyidina Husain, ke makam Siti Zainab. Semua Buya ziarahin. Sambil Buya doain juga karyawan-karyawan yang hari ini hadir maulid. Amin ya Rabbal. Maka mubasyiro, memberi kabar gembira. Nabi mau buka, Bilal sudah kumandangkan azan. Seiring dengan masuk waktu, masuk juga anak yatim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Man fil bab? Yatimun fil bab. Anak yatim ya Rasul. Masuk. Maka kata Rasulullah, makan. Yatim 2 hari tak jumpa makanan. Lihat susu, korma, roti, habis dimakan. Jibril turun, bawa wahyu sebagai pujian atas apa yang Nabi berikan kepada anak yatim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima. Makanan, minuman, korma, roti, susu. Susu saya bacanya harus enak karena susu enak. Korma, roti, susu yang Nabi berikan, kata Jibril, liwajhillah, semata-mata itu Nabi memberikan karena Allah. La nuridu minkum jazaa, tidak mengharapkan balasan. Wala syukur, juga tidak ada harapan untuk diucapkan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina, pemberiannya semata dilandasi karena takut kepada Allah. Di balik harta yang kita miliki ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim. Maka di sini tadi sudah kita saksikan direksi mewakili perusahaan-perusahaan yang ada di sini memiliki kepedulian memberikan santunan kepada anak yatim. Inilah yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perusahaan ini tambah berkah. Perusahaan ini tambah maju. Karyawannya juga tambah berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habib Ali datang. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Alhamdulillah. Jadi kemarin saya di Mesir 7 hari dampingin Habib Ali. Saya juga di Yaman 7 hari juga dampingin Habib Ali. Ziarah ke makam
Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib, ke Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam, ziarah juga ke makam Nabi Allah Hud, ziarah juga ke makam Sahibul Maulid Simtud Duror Al-Habib Ali Al-Habsyi, yang kalau kita hadir di Solo, ceramah Habib Taufik, ceramah Habib Thohir, ceramah Habib Jindan, kita dengar dalam ceramahnya, kita haulnya di Solo, makomnya Habib Ali ada di Hadramaut Yaman. Alhamdulillah, saya diajak Habib Ali kemarin udah sampai ke sana. Alhamdulillah. Ya Allah, itu desa kelahiran Habib Ali, namanya Desa Kosam. Waktu ayahnya ngaji di situ, istrinya melahirkan. Begitu melahirkan, ada utusan ngasih tahu sama suaminya, istrimu sudah melahirkan anaknya laki-laki, minta nama sama guru. Akhirnya itu guru memberi nama Ali. Kenapa diberi nama Ali? Karena dulu di Desa Kosam itu pertama muncul seorang ulama, seorang habaib, seorang syekh juga namanya Ali. Kata gurunya, bil barokah, aku beri nama anakmu Ali karena dulu di sini ada hamba Allah, orang mulia namanya Habib Ali juga. Maka kita kalau punya cucu, minta nama, minta ama yang ngerti. Khairul asma ma hummila wa ubbida. Sebaik-baik nama itu yang mengandung pujian. Muhammad, Abdul Hamid, Mahmud, Ahmad. Di Subang, Buya ceramah di atas gunung, pacar si Salak tuh naik ke atas. Ada kiai di atas gunung, anaknya 7. Namanya Abdul Hamid, namanya Abdul Malik, namanya Mustaqim. Ada perempuan Isti'anah, ada Abdurrahman, ada Abdurrahim. Dari jumlah surat Fatihah 7 ayat. Jadi manggilnya nggak pakai satu-satu. Waktu Buya mau pulang dipanggil aja tuh anaknya, Fatihah. Pada datang semua. Kalau manggil satu-satu kelamaan. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kita adakan maulid Nabi yang sejak bayi sudah menunjukkan keberkahan, kita malam ini mendapatkan berkah untuk perusahaan kita dan untuk para pekerja yang ada. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.